mereka harus pisah. Jadi semua pasien rehabilitasi dalam tanda kutip akan dipisah. Tapi bukan berarti dalam tanda kutip mereka tidak bisa berinteraksi. Dalam tanda kutip kalau misalnya kegiatan-kegiatan gitu ya, kegiatan-kegiatan mereka bisa kumpul karena dilakukan bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan dilakukan bersama-sama. Kurang lebih seperti ini. Dalam tanda kutip kita rumah sakit ya, saya jelaskan sekali lagi, kita rumah sakit bukan penjara kan gitu ya, bukan tahanan kan gitu ya. Dimana di sini kalau pendekatan hukum yang dipakai, maka hak-hak seseorang dibatasi, gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit itu malah justru dalam tanda kutip hak-hak pasien harus dipenuhi, termasuk dalam hal ini ya tadi suami istri, gitu ya. Kalau dalam tanda kutip memang diperlukan interaksi hubungan suami istri, ya tentunya kita berikan waktu, tapi tidak tetap tidak dalam konteks standar terus menerus, gitu ya. Karena sekali lagi ini kebutuhan biologis yang harus kita dalam tanda kutip kita perhatikan karena kita fungsinya adalah rumah sakit. Diperiksa oleh psikiater kami, di samping saya Dr. Laila SPKJ, dan dikatakan bahwa kondisinya memang dia layak untuk dilakukan rehabilitasi. Dan rehabilitasi yang kami lakukan pada prinsipnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah taraf detoksifikasi. Jadi seseorang yang masuk ke RSKO pertama kali dia akan menjalani fase detoksifikasi. Detoksifikasi ini adalah taraf di mana seseorang ini secara fisiologis itu dilepaskan dari ketergantungan obatnya. Nanti setelah dia menjalani fase detoksifikasi kurang lebih sekitar 1 sampai 2 minggu, maka dia akan masuk ke dalam fase terapi selanjutnya. Kalau di sini terkenal dengan nama primary rehabilitasi. Di mana di primary ini dia akan menjalani tahap yang direhabilitasi, istilahnya bukan hanya terapi dari obat-obatannya saja, tapi juga terapi jiwanya. Di sini kita ada istilahnya terapi berkelompok, jadi community terapi. Jadi di sini dia akan dikuatkan mentalnya dan sebagainya sehingga istilahnya antara kejiwaannya itu dia akan mampu dalam tanda kutip untuk terlepas ketergantungan obat secara lebih komprehensif, lebih dalam tanda kutip lebih berkesinambungan lah nantinya. Setelah itu yang menjalankan program-program yang seperti tadi Pak Direktur sampaikan tahapan-tahapan. Nah, untuk pasangan suami istri ini apakah mereka akan disatukan dalam tempat yang sama atau akan dipisah nanti ruang itunya? Oke. Dia ada keinginan nggak mungkin melihat-lihat dulu atau ketertarikan untuk belum kepikiran sih. Tapi dengan harga yang segitu menurut Papi gimana? 6 enggak sih, harusnya di harga di daerah situ harusnya oke gitu ya. Ya doain aja mudah-mudahan cepet laku rumahnya karena rumah di daerah situ kan juga mahal-mahal ya. Jadi menurut gue itu harganya harusnya sih harga yang membantu untuk biaya. Ya lah kalau masalah rumah belum gitu. Ya kalau untuk biaya. Tapi kalau Papi buat investasi nih rumah itu ada keinginan buat ngebelinya? Kenapa? Buat investasi. Belum, karena gue juga lagi banyak. Kalau beli rumah lagi belum dulu karena lagi banyak keperluan juga. Tapi kemungkinan masih ada keinginan untuk beli rumah. Ya kalau misalnya ada rezeki dan ada ini, cuman kan beli rumah belum kepikiran lagi beli rumah lagi gitu. Cuman kita bisa bantu untuk nawarin ke orang-orang. Oke, Papi sempat membantu untuk menawarkan ke orang lain sih? Belum nih, baru mau tawarin ke yang cari rumah. Oh, oke. Harga kota pasti itu enggak lah, itu harganya oke segitu menurut saya. Baik banget. Ya, Denada orangnya kuat banget. Gue terakhir ketemuan di salon lagi potong rambut bareng dan orangnya tegar, orangnya kuat. Dia nggak mau kelihatan kayak lagi ada masalah, nggak kelihatan sedih kayak gitu. Jadi gue yakin Denada bisa melewati ini semua. Anak-anak juga ya mainan sama anak-anak Baby juga. Moon, Ya, Kecap Moon. jadi lebih lebih memuaskan anak-anak ya. Karena mereka selama ini kan 6 bulan haknya untuk ketemu sama ayahnya itu Nggak cuma 6 belum bulan ya, dari maksimal. sebelum 6 bulan itu kan asik. Iya, jadi udah hampir mungkin
lebih dari 6 bulan sampai setahun ya, karena kan sebelumnya kita sebut syuting banget, sebut produksi juga, terus kemudian maksudnya Alek itu juga mengurangin waktu mereka sama ayahnya. Jadi begitu saya keluar langsung saya berusaha untuk dekat sama mereka, berusaha untuk deketin mereka, ajak mereka bermain, ajak mereka ngobrol. Oh, seneng banget. Seneng banget mereka ini, alhamdulillah gitu ya. Sampai tidur pun mau sama ayahnya gitu. Ayahnya kayak punya ekor, kemana-mana ayah mana, ayah mana, so Ayah mau mana? ngejar ayah. Wah, kita naik kuda, kita naik gajah juga, kita lihat gajah, lihat ini semua gitu. Udah kita lakuin juga, terus berenang juga, main bola, main layang-layang. Wah, main banyak deh sama mereka kemana, alhamdulillah. Puas mereka. Iya, ada puas. Ini Sabtu Minggu minta lagi ya. Main lagi. Tahu suamiku tuh di sana tuh semakin baik, semakin sabar, semakin sayang anak istrinya, hafalannya semakin banyak, ibadahnya semakin rajin, semakin bagus. Harapannya semoga kedepannya suamiku nggak terjauhkan dari orang yang zalim, terjauhkan dari orang yang berusaha menjatuhkan, dikumpulkan dari orang yang baik dan tulus. Dan tapi dari kemarin ini kita jadi tahu mana teman dan mana kawan. Suamiku bukan penjahat, Mas. Kalau suamiku penjahat mungkin aku malu, dia kan enggak. Semua aku yakin se-Indonesia juga tahu ini kasus nggak jelas. Suamiku masuk Salemba itu kasus nggak jelas, sebenarnya saya juga tahu kan. Dia nggak ada pikiran untuk dia, apalagi dia orang baik, Mas, nggak pernah jahat ke orang, menyakiti orang, nggak pernah nipu orang, nggak pernah. Nggak ada alasan buat aku ninggalin dia. Duganya di sana aku banyak nemuin orang punya kasus macam-macam ya, dan masalah rumah tangganya, masalah keluarganya itu lebih parah daripada kita. Jadi kita di sini masih banyak bersyukur sama Allah ya, alhamdulillah. Sama-sama. Iya, alhamdulillah gitu kita masih dikasih keluarga yang bahagia, yang masalah tidak terlalu berat dibandingkan masalah mereka semuanya ini macam-macam kasus yang sampai terberat pun ada di sana, dan keluarganya kebanyakan hancur, berantakan, bahkan mereka udah masuk penjara ditinggal istrinya. Kalau saya boleh ngasih masukan sama teman-teman, jangan pernah sampai masuk penjara, Jangan sampai. jangan sampai. Kenapa? Karena di sana sebenarnya kalau buat seseorang yang melakukan kejahatan ya kan nggak bakalan enak, tapi kalau di sana buat seseorang yang mungkin dijebak ya mungkin terpaksa harus masuk ke sana ya mungkin beda lagi ya, kita bisa introspeksi diri, bisa tobat di sana. Tapi kalau untuk melakukan kejahatan kemudian masuk penjara jangan, karena di sana orang yang melakukan kejahatan terutama ya pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan itu akan dihajar habis-habisan. Makanya jangan melakukan itu. Ya, jadi lebih baik berbuat baik aja. Enggak, saya nggak akan pernah kapok selama kita berusaha untuk bela kebenaran, berusaha untuk bela masyarakat. Saya nggak akan pernah kapok. Dan aku akan dukung selama di jalur yang benar. Kalau dia di jalur yang salah, Ya. Kalau kita berbuat salah, terus kemudian kita dukung, baru kita malu. Kita nggak melakukan apa yang kita malukan. Alhamdulillah tawarin dua-duanya, kita jalanin dua-duanya. Yang penting tujuan kita adalah baik. Ya kan kita niatkan dulu, innama a'malu binniyat, segala sesuatu dimulai dengan niat yang baik. Kalau kita niatnya jelek, ya itu jangan coba-coba gitu. Tapi kalau kita niatnya baik, kenapa enggak? Ya, tapi kita harus hati-hati lagi, Pak. Ini suatu pelajaran yang berharga buat kita berdua, Bunda ya. Bahwa kita nggak gampang percaya sama orang. sekarang nggak bisa percaya sama orang. Kemarin kan suamiku kena gara-gara orang itu masuknya lewat aku, tapi ke depannya bisa hati-hati banget tadi. Ya, Gak gampang aku akan kasih schedule suamiku ke orang sekarang. ya namanya manusia itu pasti rasa sakit hati ada. Ya. Karena saya bukan wali, saya bukan ulama, saya bukan kiai. Saya punya rasa sakit hati pasti ada. Cuman saya berusaha untuk mengikhlaskannya. Ya. Kenapa saya berusaha untuk mengikhlaskannya? Karena saya yakin bahwa di agama saya, agama Islam, siapa yang dizalimin ya kan, doanya semua dikabulkan sama Allah. Tidak ada hijab antara. Sampai Allah pun tidak memberi hijab doa itu. Doa itu akan naik sampai ke langit ketujuh dan Allah langsung mendengarkan, walaupun doanya itu buruk, Allah akan terima. Tapi buat apa kita doa buruk, Bunda ya? Kita lebih baik doa buat anak-anak kita, ya kan, doa buat mereka, buat istri, buat keluarga. Tapi buat orang-orang yang zalim kita doain tetap hidayah. Iya, maksudnya buat orang-orang yang zalim juga kita doain yang baik, mudah-mudahan dapat hidayah. Begitu mereka dapat hidayah, mereka akan menyesal kan? Karena bagaimanapun juga Allah yang Maha Adil, mereka pasti akan mendapatkan keadilan nanti. Karena Iya. dunia ini cuma sementara. Kalau kalian cuma mengejar dunia, benar. Juga nggak punya perasaan, katanya Danang ini julid gitu, makanya aku akhirnya membuat sebuah asosiasi di Indonesia. Asosiasi Netizen Julid Indonesia, dan aku ketuanya. Pembinanya Iis Dahlia. Sempat Tolong hashtag gitu ya, ditulis. ramai. Dan itu rame banget. Tapi ya itulah, itu keseruan ya, artinya kalau kita tidak membuat hal-hal semacam itu maka tidak ada hal yang dibahas gitu. Kita butuh apa ya,
butuh refreshment gitu. Ketika kita bikin sebuah penyegaran biar masyarakatnya, daripada lu dengerin acara gosip yang bener-bener gosip banget, nah mendingan nonton Mr. Update, karena Mr. Update ngasih gosipnya tuh pakai komedi, pakai nyanyian gitu, lebih Ada menarik. fakta juga ya. Tapi selain di apa netizen banyak yang apa nyinyir, ada musuh langsung nggak sih? Yang maksudnya Ada. artis yang disindirin ngerasa Ada, ya Allah. Aku di DM. Wow. Langsung DM dari yang bersangkutan. Ketika kemunculan Mr. Update pertama kali, seminggu pertama aku langsung di DM sama beberapa artis yang merasa dirinya tidak suka dengan pemberitaan itu gitu. Padahal kan kalau misalkan kita telusuri lagi, ini artis baru apa artis lama gitu loh. Mereka kadang lupa gitu. Kalau mereka artis, harusnya mereka tahu bahwa kita itu ketika nongol di TV pasti based on script gitu ya. Artinya artis-artis yang nge-DM aku itu lupa kalau itu semua ada gitu. Mungkin artisnya lupa ya, karena jobnya udah lama nggak ngejob, jadinya lupa kalau ada skrip gitu. Berapa orang itu yang ngede? Satu, dibilang artis enggak, tapi dia punya profesi. Kedua artis. Ketiga artis yang pengen jadi penyanyi. Tapi banyak banget. Dan langsung nanggepinnya gimana? Santai tuh. Santai aja aku lu siapa balas gitu? gitu pakai yang kakak sayang, mbak sayang, mas gitu. Semuanya deh aku panggil dengan sebutan-sebutan yang nyaman, Menerangkan ya? bahwa ini tuh berbeda gitu. Jadi kamu harus tahu bahwa aku sedang menjalankan tugas, dan pemirsa di rumah juga harus tahu gitu. Kalau menilai seorang artis, menilai seorang public figure, jangan menilai public figure dari TV. Karena TV itu bukan realitas kehidupan yang sesungguhnya bagi seorang public figure. Mau artis yang terkenal, mau yang kurang terkenal, mau yang ganteng, mau yang cantik, mau yang tua, mau yang muda, jangan menilai artis-artis itu dari apa yang ditayangkan di TV, karena itu bukan realitas sebenarnya. Yang ngumpulin keluarga gitu, terus lomba rebutan koin kalau di rumah. Kenapa? Jadi koin-koin Kayak itu aku tukerin uang pakai uang koin. Terus uang koinnya aku jatuhin dari lantai 2, terus mereka dari bawah itu rebutan koin gitu. Kayak saweran. Jadi, kayak saweran gitu, tapi itu lebih ngerjain anak-anak kecil sih sebenarnya, sepupu-sepupu, ponakan-ponakan gitu. Aku kerjain pakai uang koin yang aku sembur-semburin gitu. Jadi itu menarik sih. Nanti ada planning ngapain gitu 17-an? Planning 17-an nyanyi. Kerja. Karena 17. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.